Ayak 200 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu berprotein sedang. 1 saset susu bubuk, 1/4 sendok teh baking powder. Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil, agar hasil bolunya menjadi lebih lembut. Aduk rata semua bahan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. 175 gram gula pasir, 4 butir telur, setengah sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Masukkan campuran tepung terigunya, masukkan secara bertahap. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai tepung tercampur rata dengan adonannya. Satu saset santan instan kemasan kecil. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah saja sampai semua bahannya tercampur rata saja. Ambil sebagian adonan, masukkan ke dalam 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Margarin dalam keadaan hangat kuku ya. Aduk adonan dengan margarin cairnya sampai benar-benar tercampur rata. Saat mencampur jangan dalam keadaan panas ya margarinnya, nanti hasil bolunya bisa padat. Setelah dirasa sudah tercampur rata, kemudian masukkan ke dalam adonan yang banyak. Ini untuk memudahkan saat mencampur margarin ke dalam adonan. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya sampai semua adonan benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, agar nanti hasil bolunya mengembang sempurna. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian. Sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 20 cm yang sebelumnya saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Dengan bantuan tusuk sate atau lidi, putar-putar adonannya seperti dalam video. Ini untuk meratakan adonan sekaligus mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Taruh adonan di rak tengah, panggang selama kurang lebih 40 menit, tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Tadi saat menjelang matang kurang lebih 10 menit, saya pindah bolu ke rak bagian atasnya untuk mematangkan bagian atas bolu agar kering ya. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Dan saat dipindah ke rak atas, jika ada lubang angin pada oven, maka lubang anginnya dibuka saja. Itu untuk api atasnya. Jadi di awal lubang angin ditutup dan goyang-goyangkan perlahan untuk bolunya ya, untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyangnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Setelah benar-benar dingin, potong bolunya sesuai selera. Alhamdulillah, saat dipotong sudah terlihat hasilnya itu super lembut. Teksturnya sudah terlihat halus, itu tandanya hasil bolunya benar-benar lembut. Pori-porinya sudah terlihat halus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasa susu dan santannya sudah benar-benar terasa dan juga tidak seret. Dalam wadah masukkan 4 butir telur, 130 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 8 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Terima kasih. Campur 150 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu serbaguna dengan setengah sendok teh baking powder. Masukkan campuran tepung ke dalam adonan telurnya tadi sambil diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Tambahkan 1 saset susu kental manis putih. Aduk-aduk seperti ini terlebih dahulu agar nanti saat di mixer tepung terigunya tidak berhamburan. Kemudian mixer sebentar saja sampai tepung dan susunya tercampur rata dengan adonan telur. Gunakan speed yang paling rendah. Satu saset santan instan kemasan kecil, kemudian di mixer kembali sampai tercampur rata lagi. Mixer asal tercampur rata saja, jangan terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada santan atau susu yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya lembut. Adonan saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak. 1 bagian saya berikan pasta muka. Untuk pasta dikembalikan saja ke selera masing-masing. Dan yang 1 bagian lagi saya biarkan tetap putih. Loyang saya memakai diameter 20 cm, tinggi 7 cm. Masukkan 2 sendok makan adonan putih, kemudian setelah itu ditimpa lagi dengan adonan mukanya 2 sendok makan. Untuk banyak sedikitnya adonan yang dimasukkan, dikembalikan saja semua ke selera masing-masing. Loyang sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan mentega, dicampur rata kemudian dibuat untuk olesan. Ulangi cara yang sama nanti sampai adonannya habis. Saat menyiapkan adonan, panaskan oven atau panci. Saya nanti menggunakan panci serbaguna selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Masukkan adonan ke dalam panci serbaguna. Panci serbaguna ini fungsinya seperti oven tangkring.
Panggang selama kurang lebih 30-35 menit atau tentunya disesuaikan dengan karakter panci dan oven masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya sudah terlihat menul-menul dan juga cantik ya warnanya, tapi ini agak meluber sedikit adonannya. Tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat benar-benar cantik, pantatnya juga mulus. Setelah bolu menjadi dingin, kemudian kita balik bolunya ya, dan siap untuk disajikan serta dipotong-potong. Kita lihat ya, meskipun sudah dingin tapi tetap teksturnya terlihat gembus-gembus. Agar adonannya tidak meluber, saya sarankan memakai loyang diameter 21 cm. Hasilnya benar-benar sangat lembut, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasil bolunya benar-benar enak, super lembut dan benar-benar tidak 4 butir telur, 130 gram gula pasir, setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP. Mixer adonan dengan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Saat mixernya diangkat, adonan tidak mudah jatuh. Dengan cara diayak, tambahkan 150 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu protein sedang, 1 sendok makan tepung maizena, aduk seperti ini dulu agar nanti saat di mixer tepungnya tidak berhamburan. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung tercampur rata saja. 100 ml santan saya campur dengan 1 saset susu kental manis putih untuk memudahkan saat mencampurnya nanti ya. Aduk santan dan susu sampai tercampur rata. Tambahkan ke dalam adonan. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai susu dan santan tercampur rata saja. Seratus gram margarin yang sudah dicairkan. Margarin jangan dalam keadaan panas ya saat dicampur dengan adonan, karena bisa menyebabkan bolunya menjadi bantat. Campur dengan sedikit adonan, kemudian aduk sampai tercampur rata. Ini untuk memudahkan saat mencampur dengan adonan yang banyak nanti. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul.
Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya sampai benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang. Bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Satu bagian adonan saya tambahkan dengan pasta coklat, sedang yang satu bagian lagi saya biarkan tetap putih. Masukkan 1 sendok sayur adonan putih ke dalam loyang, bergantian dengan adonan coklatnya. Untuk banyak sedikitnya adonan, disesuaikan saja dengan selera. Jika ingin motif zebranya terlihat lebih lebar, maka bisa dimasukkan 2 sendok sayur, 2 sendok sayur. Loyang saya pakai diameter 20 cm, tinggi 8 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Lakukan cara yang sama sampai adonannya habis. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Panci serbaguna ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring, panggang selama kurang lebih 35 menit, tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing. Ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya sudah penuh loyang dan warnanya juga cantik serta tidak gosong, atasnya juga sudah kering. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Goyang-goyangkan perlahan loyangnya untuk memudahkan mengeluarkan bolu, ataupun bisa disisir menggunakan spatula untuk bagian pinggirannya ya. Alhamdulillah, hasilnya matang merata ya, juga tidak gosong. Setelah dingin, balik bolunya dan siap untuk dipotong-potong. Motifnya cantik, tekstur bolunya sudah terlihat lembut, juga pori-porinya sangat halus, bolunya juga sudah terlihat lentur. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sudah terlihat sangat lembut ya. Alhamdulillah, benar-benar enak dan tidak seret. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.